Media attention-nya itu seperti apa media attention-nya? Ya kayak misalkan anaknya Enggak, itu kan bukan social media attention, perlu dibedain. Itu mass media attention apa social media attention atau diapain? Atau apa? Kalau social media attention kan viral, udah jelas. Kalau media attention itu kan bisa mass media attention, misalnya dari TV, dari media online, dari apa? video online sih kan. Ini berarti media ya, mass media. Kenapa perlu mass media attention? Kenapa perlu diliput oleh Kompas? Kenapa perlu diliput sama iNews? Kenapa perlu diliput dari sama apa namanya MDTV dan lain sebagainya? Kenapa perlu diliput? Karena selain dari kita membuat konsep ini Pak, karena tujuan kita juga untuk brand-brand fast fashion itu sadar atas apa yang mereka sudah lakukan seperti eksploitasi tenaga kerja. Kenapa kita highlight jejak darah itu maksudnya itu jejak darah dari tenaga kerja yang sudah dieksploitasi dan tidak mendapatkan upah yang layak. Makanya kita kenapa butuh media itu karena supaya butuh kesadaran orang-orang gitu loh Pak. Cara narik attention-nya apa ke media? Cara biasanya isunya itu kok agenda settingnya sama. Kalian kan udah belajar ya agenda settingnya. Agenda setting dari sosial media sama media massa itu kan berbeda. Agar jurnalis itu memberi perhatian kepada kalian, mau agar bisa diliput. Apa caranya? Iya, maksudnya apa yang ditonjolkan? Dari jejak kaki dia, jejak Apa yang ditonjolkan isunya, permainan isunya apa yang dimainin? Udah kita bahas tadi, yang biasanya menarik perhatian. Kepedulian kepada tadi bukan kepedulian kepada siapa, menyangkut manusia. humanity. Iya, kepedulian kepada humanity dengan cara memanusiakan manusia, dengan cara memanusiakan para pekerja di bidang fashion. Jadi kan orang akan tertarik. Oh iya, mitranya. Terus selain itu mengeksplorasi mitra, ya kan, UMKM. Jadi media attention nanti dengan diliput oleh banyak media, misalnya televisi, online, itu akan menjadi perhatian dari pemerintah. Oh ternyata ada anak muda yang kreatif yang bekerjasama dengan UMKM. Terus selain itu apa lagi? Orang akan cenderung senang itu dengan hal apa misalnya? Tertarik dengan hal apa kalian kalau biasanya di agenda setting? Hal yang berkaitan apa misalnya? Barang bekas menjadi barang yang bernilai tinggi. Iya kan, istilah menyulap kan, jadi akan menjadi ketertarikan. Iya nggak sih, media attention kayak gitu apa enggak sih? Kan sama kan, cuma diputar-putar aja kalian jawabnya itu. Kan itu publik efek kejutan, jejak darah. Jejak darah sama jejak digital itu bedanya apa kalau dalam pandangan kalian? Kenapa kok ada jejak darah? Dan itu pasti menciptakan jejak digital. Di awang-awang aja Jejak darah itu maksudnya diumpamakan tenaga kerja yang dieksploitasi, mereka bekerja sampai sudah capek, apalagi ada kejadian itu kan yang di Bangladesh. Iya, di Bangladesh. Nah itu Pak yang sampai mereka meninggal. Kalian udah pernah lihat nggak? Ya silakan. Udah pernah lihat nggak UMKM penjahit yang terima orderan di kampung-kampung? Udah pernah lihat nggak? Udah pernah lihat ke kampungnya atau ke UMKM? Pernah lihat nggak? Belum. Itu tetangga saya di kampung itu banyak yang kayak gitu. Dia jadi mitra UMKM dari perusahaan yang ada di Jakarta. Itu bagus. Sampai apa istilahnya namanya? Jadi ada tukang, istilahnya mereka ada tukang potong. Kalau karena bukan yang kalian baju sisa itu, jadi ada tukang potongnya, terus ada tukang jahit, terus ada tukang masang benik itu ya, apa itu kancing, masang kancing, ada yang tukang setrika, ada tukang apa namanya itu, ini tukang setrika, ada yang tukang membersihkan benang, itu jadi ada level-levelnya. Pernah ngerti nggak level-levelnya? Nggak pernah tahu ya? Pernah ngerti nggak? Pernah ngerti nggak? Maksudnya sampai ke UMKM-nya dilihat gitu. Nggak pernah tahu ya?
kapan-kapan gitu. Jadi apa, biar ngerti, belajar aja nggak apa-apa langsung. Itu di Tegal banyak banget, di Pemalang. Jadi industri garment UMKM itu banyak. Mereka itu skalanya sampai ekspor loh, sampai ke ekspor Bangladesh. Jadi Bangladesh mereka jual lagi ke Arab Saudi, ke Timur Tengah, ke Eropa gitu. Jadi istilahnya yaitu maksudnya industri fast fashionnya itu memang sangat ini, sangat apa namanya, sangat kompleks. Coba next itunya, next slide-nya. Ini kalau yang di tahun 2013 yang terbaru lagi, ada nggak kasus eksploitasi ini industri fast fashion yang terbaru? Masih dieksploitasi sampai sekarang. Bukan, maksudnya ada nggak selain kasus yang di Bangladesh itu, yang dekat banget dengan di Indonesia misalnya? Ada nggak? Yang nggak sampai harus meninggal, eksploitasi aja. Itu kan sekarang banyak tren perusahaan garment itu baik Korea, Taiwan itu pindah ke Jawa Tengah sampai ke Jawa Timur, mulai Jombang, Madiun. Oh, banyak banget di Semarang itu banyak banget. Mereka itu kan pindahan dari Karawang, pindahan dari Bekasi karena mereka tidak sanggup dengan UMR yang sangat tinggi 4,8 sampai 6 juta itu kan UMR-nya itu. Akhirnya mereka mencari UMR yang lebih rendah di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan gaji 2,2, 2,1, 2,3, 2,5 juta per bulan. Pernah dengar nggak isu itu? Pernah isu. Kenapa nggak ditarik ke situ juga? Ayo. Enggak, misalnya bagaimana dengan konteks yang lebih lokal? Ayo, gimana Pak? Pernah dengar nggak bahwa banyak perusahaan garment tingkat ekspor ke Korea, kemana itu, ke luar negeri, mereka itu kan ada yang kasus itu yang paling viral itu perusahaan sepatu ya. Ada karyawan perusahaan sepatu, dia menggugat kan ya, kalau nggak salah menggugat ya, nggak nyebut merek lah istilahnya kita. Ada perusahaan sepatu, ada karyawan perusahaan sepatu, dia menceritakan bahwa dia gajinya hanya sekian juta atau standar UMR, padahal dia membuat produk sepatu yang harganya sampai sangat mahal, jutaan rupiah, dijual di Amerika, di Eropa. Dia protes gitu kan. Pernah dengar nggak ceritanya itu? Apa nggak pernah dengar ya? Oh nggak pernah. Ntar nanti cari itu aja kalau nggak salah ceritanya kayak gitu. Jadi ada cerita yang lokal. Kenapa? Cerita internasional itu lebih menggugah dibandingkan cerita lokal. Kalau versi kalian, karena kan kalian memilihnya cerita yang internasional ya, cerita yang ada di luar negeri. Kenapa? Terus kalau kita mau ikut banyak, emang kita kan fast fashion itu seluruh dunia Pak. Jadi emang eksploitasi di semua negara itu terjadi Pak. Memang tetap terjadi ya. Tapi yang kasus yang Rana Plaza ini kan yang memang paling populer. Dan mereka masih dieksploitasi sampai sekarang. Masih. Baju yang ada dijual gamis, sejadah yang dijual di Mekah, Madinah, di Arab Saudi, Dubai dan lain sebagainya itu produksi dari mana? Dari Bangladesh kan. Dia Bangladesh, Pakistan. Kenapa bisa laku fast fashion? Bisa laku dan diterima sama pasar. Ya karena itu situation currency gitu loh Pak. Makanya kayak itu brand dari mana? Uniqlo gitu loh Pak. Enggak, yang selain brand itu misalnya, selain branded itu. Orang tertarik beli itu karena apa? Selain yang branded pastilah itu kan. Yang ada namanya pasti karena branded pada gak kalah sama. Kan fast fashion nggak harus branded banget, nggak harus banyak brand biasa juga pakai fast fashion. Misalnya itu dikenal itu karena apa misalnya? Kalau brand kan karena udah apa namanya? Kalau brand kan memang udah terkenal. Biasanya apa biasanya? Yang paling utama harganya terjangkau, murah, ya kan? Misal saya beli gamis di Dubai, itu memang saya beli gamis beneran itu di Dubai, di toko yang jual orang Kashmir. Dia cerita, saya kira itu gamisnya itu produk dari jahitan orang Kashmir yang terkenal baik, Kashmir India ya di Punjab. Tapi ternyata itu dia
setelah saya cek, saya bisa gesek ternyata dia belinya ternyata di Bangladesh karena lebih murah. Cuma karena yang jual orang Kashmir, cenderungnya memang dipilih kualitasnya lebih bagus. Coba next slide-nya. Menarik perhatian, rasa kaget, penasaran, memutus rutinitas visual masyarakat itu apa yang terakhir? Caranya gimana? Memutus rutinitas visual. Bahasanya keren banget itu, memutus rutinitas visual masyarakat. Caranya gimana? Ayo, caranya. Ayo, ada nggak caranya? Memutus rutinitas visual masyarakat, menciptakan rasa kaget, udahlah, penasaran kita udah. Jejak kaki berdarah di ruang publik, iya. Untuk membangun kesadaran bahwa pernah terjadi suatu penindasan yang berujung pada kematian. Ayo, rutinitas visual masyarakat ada nggak? Ada nggak caranya gimana kira-kira itu? Kok berat banget sih rutinitas visual masyarakat? Iya, biasanya kita itu melihat visual yang apa, terus diganti dengan visual yang apa misalnya? Kita harus menggabung pola pikir yang biasanya terjadi itu Pak. Iya, caranya. Jadi aneh tapi masuk akal. Iya caranya. Contohnya apa contohnya? Aneh tapi masuk akal. Contohnya apa? Iya, dalam konsep kita Pak. Enggak, dalam videonya itu kan visual. Dalam videonya. Dalam video itu beberapa orang fashion show itu Pak, pakai baju kita Fashion show di jalanan. Terus apa lagi? Di mana misalnya? Ambil contoh konsepnya di mana? Jalanan mana misalnya? Sudirman. Pas lagi apa? Pas lagi macet-macetnya, pas lenggang atau pas apa? Pas lagi lampu merah, jalan misalnya di trotoar, di zebra cross gitu nggak apa-apa. Jadi memecah rutinitas visual masyarakat itu bisa mengundang interaksi ya, mendorong orang untuk follow jejak, iya, beraudiens berhenti memperhatikan dan bertanya, iya kan? Ini agak berat. Nextnya coba, next slide-nya Mbak. Penyampaian pesan emosional di titik akhir, store ya bisa lah, edukasi, eksploitasi, edukasi, realita sosial. Realita sosialnya gimana? Realita sosialnya menghubungkan visual dengan realita sosial, menghubungkan antara visual peragaan busana di zebra cross misalnya di depan di Jalan Jenderal Sudirman yang sedang macet-macetnya. Apa realitas sosialnya yang diangkat? Ayo apa? Ayo ngapa dijawab aja, ngasal aja. Ini namanya ngasal. Kan belum pernah kan ada presentasi pertanyaannya detail kayak gini kan ya? Belum pernah nggak? Pernah nggak sebelumnya ada dosen kayak gini? Lah, ini itu tujuannya biar agak dalam. Jadi berpikir itu harus mendalam, nggak cuma di luar aja kan, biasanya cuma di luar terima deh. Apa realitas sosial? Kan konsepnya udah ada itu. Peragaan busana 5 orang perempuan atau 5 orang cowok itu kan memakai baju yang unik, versinya itu tadi versinya konsep kalian, jalan di zebra cross. Kaitin nama realitas sosial apa? Apa realitas sosialnya? Ditampilin di apa di situ kira-kira? Ada hal apa kira-kira di video itu? Misalnya apa ya kira-kira? Di situ ada realitas sosial yang ditampilkan. Pasti realitas sosialnya kan macet, panas misalnya. Apalagi Jakarta itu panas, berasap. Iya kan, itu kan realitas sosial itu. Macet-macetan apa misalnya di situ, tambahin satu hal yang menarik misalnya apa? Papan apa? Tulisannya apa contohnya? Oh, stop mengeksploitasi tenaga kerja dengan membawa spanduk. Boleh. Apalagi? Yang lebih realitas lagi, realitas sosial. Ada apa misalnya? Yang lagi lewat
atau talent yang diajak. Kalau di Star Sudirman, Tamrin itu ada banyak penjual apa misalnya yang bisa diajak. Mungkin penjual minuman gitu Pak. Iya, penjual minuman yang kering pakai sepeda. Itu kan realitas sosial. Jadi ada apa? Talentnya kalian 10 orang lagi jalan, terus di sampingnya ada itu anak muda itu yang jualan minuman dengan kering kan keren. Itu realitas sosial nggak? Iya. Masuk akal nggak? Ada nggak bisa direalisasikan nggak? Bisa. Selain bawa spanduk. Selain itu apa lagi selain itu misalnya? Peragaan busana di mana misalnya? Realitas sosial atau tetap di zebra cross? Kalian akan mengajak siapa? Kan udah penjual minuman. Itu ikonik banget loh. Iya kan di Jakarta itu ya. Pekerja kantoran boleh jalannya bersama dengan para pekerja kantoran ya yang mereka 9 to 5. Iya enggak sih? Yang 9 to 5 yang pagi-pagi misalnya orangnya masih seger-seger. Terus kalian bikin apa namanya video lagi sore-sore yang mereka jalan di zebra cross sudah kusut. Kan gitu. Itu realitas sosial. Menarik gitu. Kalau presentasi kasih contohnya kayak gitu. Jadi lebih apa istilahnya kalau kalian presentasi ke investor, ke stakeholder akan lebih kena gitu. Viral effect bisa lah, convention perubahan perilaku, aksi datang ke store support brand itu belum nyampe itu berarti perubahan perilaku. Kenapa kok belum nyampe? Awareness, kepedulian itu masih ada di otak. Kepedulian datang ke store support brand doang apa? Seperti yang kayak tadi di awal yang kita diskusikan. Apa? Perubahan perilakunya. Consumer behavior. Behavior consumernya apa? Behavior changingnya itu apa? Itu kan belum nyampe di situ. Awareness, iya sadar doang. Oh ya, bajunya memang peduli lingkungan, sustainability. Gengsi banget loh, kepedulian. Datang ke store, support doang. Beli lah istilahnya. Apa itu cukup? Nggak cukup. Apa lagi? Yang baik loyalitas. Terus apa lagi? Mengajak temennya. Dia menjadi brand ambassador secara tidak langsung. Terus apa lagi? Yang paling penting untuk jangka panjang? Untuk jangka panjang apa? Untuk jangka panjang. Untuk dijadikan apa kira-kira? Untuk dijadikan apa? Selain loyalis, biasanya akan dijadikan kalau kalian dagang, pembeli setia akan dijadikan apa? Bukan member. Member kan gak menghasilkan, menguntungkan juga buat dia akan menjadikan reseller. Biasanya sering gak sih? Iya kan, kamu ingin buka cabang, misalnya banyak aslinya mana gitu kan. Oh saya aslinya misalnya rumahnya ada di itu Bekasi, kita tidak punya cabang di Bekasi, bisa nggak ngajak dia untuk buka toko kita di Bekasi? Bisa, itu kan tujuannya untuk jadi mitra bisnis, iya nggak sih? Jadi kurang itu. Next slide-nya apa coba? Next slide-nya peluang keberhasilan. Kurang ini apa? Peluang keberhasilannya. Visual, relevan isu global, penasaran, potensi diliput media massa. Paling penting apa? Peluang keberhasilan harus apa? Bisnis itu harus apa? Kalian kan bisnis kan ini. Bisnisnya harus apa? Harus ada target marketingnya. Iya. Bukan, target yang paling penting. Paling penting yang selalu dipikirkan oleh seorang pengusaha. Harus untung, harus break even point. Dia minimal harus break even point, harus untung. Itu ada nggak di situ? Nggak ada kan ya? Nggak ada. Itu kan baru faktor pendukung. Nextnya apa tadi? Yang SWOT itu doang ya? Oh, rencana ke depan aja tadi. Next slide. Mau itu evaluasi ekspansi ke kota, pre-order. Itu kan ada partnership minimal penjahit UMKM. Iya kan, evaluasi ekspansi ke kota berarti butuh reseller kan, yang kayak tadi itu kan lah. Bisa juga misalnya akan
Kamu akan pilih membuka cabang dengan bisnismu dengan pendapatanmu sendiri, uangmu sendiri, atau menggunakan reseller, atau menggunakan mitra, atau menggunakan franchise? Yang akan dipilih seperti apa? Enggak, yang akan kamu dipilih mana? Akan menggunakan reseller ya, berarti bukan waralaba ya. Kenapa kok dipilihnya reseller? Apa alasannya apa? Lebih ke modal, iya.